Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bersama mendiskusikan tentang masalah-masalah bullying dan masalah-masalah yang ada dengan tema bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nanti kalau saya bilang bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, teman-teman gerak tangannya ke saya. Kita coba dulu untuk lebih ke refreshing, oke? 1, 2, 3. Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Oke, ulang sekali lagi ya, boleh ya? Oke, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Oke, tepuk tangan boleh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema yang dimana temanya itu bangunlah jiwa dan raganya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya itu merupakan amanat dari pendiri bangsa, terutama para pahlawan ya. Supaya apa? Supaya kita bangsa Indonesia itu menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Dengan cara apa? Dengan cara alasan kekerasan, bisa menghargai orang lain, stop bullying, enggak mencela orang lain, enggak ataupun melakukan tindakan yang kurang menyenangkan bagi orang lain. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang masalah-masalah bullying. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, ada yang tahu bullying itu apa? Perundungan. Lebih spesifiknya bisa dijelaskan lagi? Bullying itu tindakan yang untuk membuat seseorang itu menjadi trauma. Oke, boleh. Ada yang lain? Oke, belum ya. Jadi perlu diketahui ya, perundungan atau bullying itu satu tindakan yang dimana itu bisa mempengaruhi psikis orang lain. Jadi ketika kita mengunci ataupun membuli orang lain, itu bisa mempengaruhi psikisnya. Ada yang bisa trauma berat karena itu, dan itu merupakan dampak. Ada yang berupa dampak yang negatif. Karena kalau siswa itu biasanya dia malas sekolah, dia untuk menjalani aktivitas sehari-hari juga psikisnya malah terganggu, dan melakukan kegiatan sehari-hari juga tidak akan maksimal karena ada trauma yang pernah dialaminya. Nah, lantas bagaimana dari permasalahan bullying ini kita mencari jalan keluarnya? Ini bisa ada yang mendeskripsikan satu bagaimana cara kita mencari jalan keluarnya supaya bullying ini tidak terulang lagi. Ada yang bisa mencari jalan keluarnya? Ada yang punya pendapat mengenai jalan keluarnya? Saya Pak. Ya, silahkan. Saya mungkin akan menjelaskan ada beberapa solusi. Ya. Saya akan menyampaikan 5 poin untuk mencegah bullying yang terjadi di sekolah. Poin pertama adalah waspada. Waspada agar guru itu di sekolah lebih waspada terhadap adanya tanda-tanda praktik bullying siswa kepada temannya. Poin yang kedua adalah indikasi siswa melakukan intimidasi pada siswa lainnya, yaitu guru harus cepat untuk merespon terhadap perilaku bullying. Yang ketiga, jeli dan peka terhadap siswa yang memiliki tindakan untuk membuli temannya. Poin yang keempat adalah menciptakan ruang kelas yang aman. Dan poin yang terakhir, melibatkan orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan bullying. Oke, tadi penjelasan dari Miska sangat bagus sekali ya. Itu beberapa langkah yang bisa digunakan untuk mencegah bullying. Selain dari peran guru, ada juga peran dari orang tua yang dimana itu bisa mencegah bullying, tindakan bullying mulai dari lingkungan yang terkecil, rumah tangga sampai lingkungan pendidikan dan masyarakat itu juga harus berperan aktif dalam pencegahan bullying. Oke, perlu diketahui ya bahwa bullying itu mempunyai dampak-dampak yang negatif maupun dampak dari si pembuli maupun dari korbannya. Nah, dampak bagi si pembuli itu bisa dijauhi teman, bisa dibenci orang lain, dan perlu diketahui bahwasanya sesuatu itu ada balasannya. Ada yang namanya yaumul hisab, yang dimana kita itu amal perbuatan kita akan dihisab di hari itu. Nah, itu perlu diterapkan pada masing-masing individu bahwasanya nanti akan ada yang namanya pembalasan. Nah, itu juga membuat si orang peserta didik ataupun yang lain memikirkan kembali apabila dia ingin melakukan perundungan.
Jadi metode itu bisa diterapkan supaya pembuli bullying di Indonesia itu bisa segera dihapuskan. Nah selain itu, saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya kita sebagai remaja harus yang namanya menerapkan pola hidup sehat yang diantaranya menjauhi nafza, narkotika dan zat-zat aditif lainnya dan menjaga kesehatan reproduksi. Nah bagaimana caranya? Yang pertama bisa dimulai dari lingkungan terkecil dulu, lingkungan keluarga, menerapkan hal yang positif, untuk memberikan edukasi tentang bahaya nafza, memberikan edukasi tentang bahaya seks bebas dan memberikan edukasi tentang betapa pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, lantas bagaimana caranya menjaga kesehatan reproduksi? Itu bisa teman-teman terapkan dengan cara mengganti celana dalam sehari minimal 3 kali pada pagi hari, siang hari, dan ketika ingin tidur. Nah, kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali karena untuk keberlanjutan kita bersama. Di dalam Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang alat kelaminnya terganggu atau terpotong itu juga tidak boleh diperkenakan untuk menikah. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya saya akan bagi tugas masing-masing kelompok A dan B, yang dimana ini akan ada 3 titik dari saya. Nanti teman-teman mempresentasikan salah satu ini. Nanti yang cewek dapat yang merah, yang cowok dapat yang hitam. Nanti salah satu perwakilan ada yang menerangkan di depan, dipresentasikan gitu ya. Nanti ini ditempel. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya bagi. Silakan nanti diskusi sama kelompoknya, dicari materinya, dan jangan lupa cari solusi alternatifnya bagaimana. Oke, sudah saya bagi ya. Sudah saya bagi. Ada yang ingin maju duluan? Saya Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh Pak Husni terkait dengan materi yang sudah diberikan, yaitu ada hentikan kebencian. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang intinya di situ terjadi adanya provokasi, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Jadi ujaran kebencian ini ada beberapa faktor yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Yang pertama biasanya adanya dendam. Yang kedua mungkin dari salah satu individu maupun kelompok itu adanya sakit hati karena tindakan yang dilakukan oleh si pelaku itu. Dan selanjutnya ujaran kebencian ini bahkan bisa dilakukan sampai tindakan pembunuhan karena saking dendamnya yang dilakukan oleh seorang individu yang merasa sakit hati oleh atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu kenapa bisa terjadi kebencian ini, karena memang kebencian itu banyak faktor yang kita tidak terduga. Bahkan dari yang teman yang sedekat apapun itu bisa menjadi benci ketika adanya tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dan solusi untuk menyelesaikan masalah dari kebencian. Yang pertama dari kita sendiri, ketika kita merasa merasa dibenci atau merasa didiskriminasi oleh seseorang, yaitu kita harus ikhlas, tidak boleh langsung berpikir dia membenci saya, jadi kita kenapa harus membenci dia. Namanya juga kita manusia yang punya salah. Yang kedua tetap fokus pada diri sendiri untuk berpikiran positif, melakukan hal yang baik. Dan yang ketiga jangan sampai kita benci ketika ada sesuatu hal yang membuat kita benci. Oke, itu dari teman-teman adakah pertanyaan? Saya Mas mau tanya. Misal saya kan udah punya teman, terus teman saya ini dia merasa iri karena
kelebihan saya. Nah itu dari irinya si dia ini, lama-lama dia tuh benci sama saya. Saking bencinya saya malah dijauhi. Nah, itu solusinya gimana ya? Oke Mbak Jana, terima kasih ya atas pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada saya. Dari kasus tersebut, ketika Anda Mbak Jana memiliki kelebihan yang membuat si teman yang tadinya hanya iri, hanya kepo dengan kegiatan Mbak Jana, sampai benci kepada Mbak Jana, sampai menjauhi Mbak Jana, menurut saya solusinya itu yang penting dari Mbak Jana sendiri harus tahu apa yang membuat teman Mbak Jana itu benci. Mungkin dari kelebihan Mbak Jana, salah satunya mungkin bisa menyanyi dengan baik dan membuat si temannya Mbak Jana itu aku kenapa ya nggak bisa menyanyi yang sesuai atau lebih bagus daripada Mbak Jana, yang membuat teman Mbak Jana iri. Mungkin dari Mbak Jana sendiri harus menerima keadaan, harus menerima kenyataan. Karena apa Mbak Jana? Ketika kita dihadapkan dengan suatu keadaan tersebut, kita itu tidak bisa menutup atau menghentikan kebencian yang dilakukan oleh teman Mbak Jana, tapi kita bisa menutup telinga kita, bisa menahan diri kita, bisa menahan amarah kita untuk tidak membalas perbuatan tersebut, dan kita bisa meningkatkan privilege kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Jana. Oke, makasih ya Mas Yasan atas penjelasannya. Itu sangat mudah dipahami. Oke, dari yang saya sudah menyampaikan dari pertanyaan Mbak Jana, ada yang lain yang ingin menanyakan? Saya ingin bertanya, kita sebagai manusia biasa kan tidak bisa terhindar dari rasa kebencian. Mesti ada muncul rasa benci kepada seseorang. Nah, dari itu saya mau bertanya bagaimana tips agar kita menghilangkan rasa kebencian. Oke, terima kasih Mbak Endro atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ya kita dari diri kita sendiri untuk menghilangkan rasa kebencian, padahal orang lain itu kita diam aja masih ada kebencian, apalagi kita berbuat yang membuat orang itu iri dan membuat menjadi lebih benci. Mungkin kalau dari kita sendiri yang harus kita lakukan yaitu kita jangan sampai melihat atau kepo dengan kebencian yang teman kita lakukan. Jadi kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, lebih yakin kepada diri kita sendiri bahwa sesungguhnya itu teman yang banyak, teman yang beratus-ratus teman itu tidak semuanya menjadi teman. Karena lebih baik kita mempunyai teman sedikit, apalagi kita tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa ketika kita itu di masa-masa sulit kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa mengandalkan teman kita. Karena sebaik-baik teman itu, kita tidak yakin bahwa teman itu di belakang kita itu mempunyai rasa apa, maupun rasa yang baik, maksudnya dalam artian baik pada kita yang benar-benar baik, atau ada baiknya tapi ada maunya, seperti itu. Yang kedua yaitu lebih fokus pada diri sendiri untuk berpikir positif. Jangan sampai ketika kita bertemu teman dan teman kita menanyakan keadaan kita atau bahasanya itu kayak membuat kita merasa down atau yang lain sebagainya, kita berpikir positif aja. Apa yang dikatakan teman kita, baik dari kritik dan saran mereka, kita lebih ke berpikir positif. Jangan sampai pikiran kita itu negatif. Kenapa dia mengomentari saya, kenapa dia berpikir jelek kepada saya. Yang penting kita, teman kita mengingatkan kita, berarti kita harus membenahi dari kita sendiri. Begitu Mbak Iner atas penjelasan saya. Ya, terima kasih Mas Irfan atas jawabannya. Oke, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan hentikan kebencian. Kebencian itu dimulai dari bagaimana kita menyikapi keadaan ketika terjadi suatu masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apa dulu buat kelompok 2. Pemaparan sangat bagus sekali ya, dengan sudah menerangkan tentang kekerasan dan bagaimana solusinya untuk mengatasi kekerasan ini. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang mewakili, saya silakan. Adapun dampak dari kekerasan dalam pendidikan itu ada 2. Yang pertama yaitu dampak fisik. Bisa kita kalau kekerasan fisik, tangannya memar atau tangannya cedera, kakinya cedera, itu termasuk dari dampak fisik. Selanjutnya yaitu yang kedua ada dampak psikis, yang dimana sangat mempengaruhi prestasi siswa di dunia pendidikan.
yang dimana siswa itu jadi minder, tidak bisa konsentrasi, bahkan dia insecure dalam dirinya sendiri. Baik teman-teman, pemaparan dari saya cukup segini. Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham mengenai stop kekerasan dalam dunia pendidikan? Monggo. Mbak Sinta izin bertanya, bagaimana jika ada siswa yang sudah terkena trauma dari bullying itu, bagaimana cara penanganannya? Baik Mas Misbah, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana solusi saat anak sudah terlanjur terkena bullying. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu kita harus mendengarkan dulu cerita dari anak tersebut. Jangan langsung dipotong saat anak bercerita, kita harus mendengarkan semuanya apa yang dialami oleh anak tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita harus mengenali pelakunya. Siapa pelakunya, kita harus cari tahu pelakunya siapa. Apakah dia sangat dekat dengan anak itu atau sangat tidak mengenalnya, begitu. Selanjutnya orang tua itu harus support dan juga harus selain kita harus mensupportnya, kita juga harus menahan anak itu untuk membalas. Anak itu kita didik anak itu jangan didik untuk membalas perlakuan orang lain, tapi kita harus mendidik anak kita itu harus sabar, harus menerima dan jangan gampang terpengaruh kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kita membawa anak kita untuk ke psikiater agar mendapat terapi-terapi yang dimana terapi itu harus konsisten, jangan terputus-putus. Terima kasih Mas Misbah, gimana? Ya cukup, terima kasih Mbak Sinta atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Itu penjelasan dari dua materi maksudnya dari nomor 2 ya, itu sangat buat sekali sangat sekali bisa jadi plus sebenarnya bahwasanya diri tidak dengan lain dan anak tidak diperbolehkan karena bisa mendapatkan atau yang mereka baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kalau diketahui juga bahwasanya semua itu ada hisabnya dan semua itu ada timbangannya dan semua itu ada belasannya, baik dia maupun dia. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.